Sebelum gue di penjara, gue sudah dapat bisikan. Satu-satunya cara lu lepas dari situ adalah minta maaf dan dimaafkan oleh dia. Dan lu tau nggak, gue berusaha ngelupain dia. Tapi dia bikin stigma masyarakat seakan-akan aku jadi Misti Tabayun yang jelek sekali. Terus dia bikin lagi stigma publik yang seakan-akan aku itu membela krim abal-abal. Padahal aku kontrak sama krim abal-abal ini. Padahal aku kontrak sama krim abal-abal ini. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Dr. Richard Lee memenangkan pra peradilan yang telah mencoreng namanya. Aku tutupin lagi semuanya. Dan untuk bapak-bapak penyidik di luar sana, Bapak Aulian Syah Lubis, ini unit 2. Saya pengen tanya, Pak, saya sangat dirugikan pada kasus ini, Pak. Amat sangat dirugikan. Mungkin pelapor punya hak untuk melapor. Di mana yang kita ketahui bahwa Dr. Richard Lee sempat berurusan dengan Kartika Putri mengenai krim abal-abal yang direkomendasikan oleh Kartika Putri. Udah berkah ya, biar bisa promo lagi. Aduh, katanya dokter, katanya edukator, kok nge-repostnya orang yang ngeludah kayak gitu, itu kan gak ada adabnya, gak ada santunnya, mana edukasinya? Saya pegang gini aja, saya bisa promosi gelas nih. Si artis yang pegang gelas saja itu bisa terkenal. Dia bilang saya melakukan marketing kotor. Nah, ini adalah postingan yang aku buat, sama sekali aku gak ada mention nama siapapun di sini. Tapi ada yang merasa, padahal di sini jelas aku cuman bilang oknum marketing kotor. Saya atau dia yang melakukan marketing kotor? Sudah jelas-jelas dia yang promosiin 5,7% itu. Hidroquinone 5,7% loh dipromosiin. Makanya ini tebal karena per produk. Karena per produk. Jadi per produk yang lu pakai udah di Bepom. Belum dipakai, Mas. Hah? Kerjasamanya belum berjalan. Nah itu di YouTube. Di YouTube tuh gak kerjasama. Di YouTube tuh lu belum dibayar? Belum. Kenapa Anda pakai belum dibayar? Namun Kartika Putri seakan tidak terima dengan review yang dilakukan oleh Dr. Richard Lee dan melaporkan Dr. Richard Lee atas nama pencemaran. Karena hal itu, Dr. Richard pun ditangkap paksa oleh kepolisian dan sangat trauma pada saat hal tersebut. Tangan saya! Pegang aja kok. Sakit tangan saya, sakit. Dia di merah nih. Nih. Pak, tolong Pak. Bapak jelasin dulu karena kami berhak untuk mendapat penjelasan. Alasannya kenapa ditangkap? Tolong! Jangan ditangkap, Pak! Alasannya apa ditangkap? Saya mau ke toilet. Ganti dulu! Nanti dulu! Jangan ditangkap! Nanti dulu, Pak! Nanti dulu, kenapa dipaksa? Alasannya apa? Alasannya apa? Suami saya ditangkap, alasannya apa? Alasannya apa? Kenapa Bapak udah jelasin? Alasannya? Nanti dulu, Pak! Suami saya mau ke toilet dulu! Saya mau ke toilet dulu, Pak! Namun saat ini, setelah kemenangan pra peradilan, Dr. Richard Lee membeberkan nama-nama penyidik yang diduga melakukan tindakan yang tidak benar dan sengaja menuntut dirinya. Unit 2, Subdit 4, Tim Siber Polda Metro Jaya. Unit 2, Subdit 4, Unit Siber Polda Metro Jaya. Ini Dirkrimsusnya Bapak Aulian Syah Lubis. Ya. Kasubditnya dulu Richard Rovan. Ini juga ada penyidiknya AKP Charles Baigasar dan juga Ibtu Huntal Sibarani.
Ada juga yang kemarin melaporkan saya illegal access. Asep Sanusi. Saya pengen tanya, Pak. Oh, Pak main goyang golek? Saya pengen tanya, Pak. Saya sangat dirugikan pada kasus ini, Pak. Amat sangat dirugikan. Mungkin pelapor punya hak untuk melapor. Tapi Bapak sebagai penyidik, sebagai orang yang berkuasa, Pak, kenapa harus sampai seperti ini, Pak? Siapa yang mengganti kerugian saya, Pak? Saya sangat dirugikan. Siapa yang mengganti kerugian saya, Pak? Bapak menyita Instagram saya hampir 2 tahun, Pak. Siapa yang mengganti kerugian usaha saya, Pak? Siapa yang mengganti kerugian perkembangan diri saya, Pak? Yang terhambat gara-gara Bapak menyita Instagram saya, Pak. Dengan siapa saya klaim, Pak? Dengan siapa saya klaim, Pak? Kesedihan istri saya, kesedihan orang tua saya, kesedihan papa saya, Pak. Papa saya sampai sakit jantung, sampai pasang ring kemarin. Dengan siapa saya klaim semua pemikiran saya, Pak? Walaupun mereka banyak yang dukung saya, walaupun semuanya itu keberuntunganku, walaupun semua masyarakat Indonesia mendukungku, tapi nggak ada sedikit. Pernah aku lewat di Bali, ini Dr. Richard yang banyak kasus itu kan. Aku tetap dukung Dr. Richard, untung dia ngomong aku tetap dukung. Tapi siapa yang ganti image itu? Bayangkan selama 2 tahun, aku tetap dapat penghargaan. Tapi kalian tahu nggak, beberapa orang nggak mau kasih aku penghargaan karena statusku tersangka. Segudang prestasiku, aku bisa nggak dipanggil kemana, ada acara award, aku nggak dipanggil. Aku bertanya, kurang apa aku? Sama, tuh, udah keluar juga dan juga sudah aman. Katanya ada produk racikan yang abal-abal. Dia bilang gimana ya? Oh, tiket biru. Iya. Ini gini nih. Produk racikan. Kayak gini. Iya. Oh, ini kan harusnya dikeluarkan oleh apoteker. Hah? Aku panggil ya apoteker ya. Mbak Vika. Ini apoteker. Nah, ini apotekerku. Jelas kamu apoteker ya? Sebenarnya obat zat kimia yang bermanfaat. Bahkan hidroquinone itu adalah gold standar untuk pengobatan flek. Tapi hidroquinone yang diperbolehkan adalah 2-5% dan di bawah peresepan dokter, di bawah pengawasan dokter. Di Indonesia, hidroquinone yang diperbolehkan itu hanya 2-5%. Iya, udah jelas ya. Kalau kemarin bisalah pura-pura nggak tahu. Sekarang kan sudah ketemu dengan saya tunjukin hasil labnya. Nggak ngebilang nggak tahu lagi. Kok nggak di-take down videonya? Coba dong di-take down kalau berani. Ngomongnya itu saya pokoknya peduli dengan orang kayak gitu punya. Kalau saya tahu, saya nggak mau tuh, saya mau hapus, atau kalau nggak saya tuntut. Kesamping itu banyak blunder-blunder dari Kartika Putri menyebutkan tentang krim abal-abal yang di-endorse-nya. Tapi dia bikin stigma masyarakat seakan-akan aku jadi Misti Tabayun yang jelek sekali. Terus dia bikin lagi stigma publik yang seakan-akan aku itu membela krim abal-abal. Iya. Padahal aku kontrak sama krim abal-abal ini. Makanya ini tebal karena per produk. Karena per produk. Jadi per produk yang lu pakai udah di Bepom. Belum dipakai, Mas. Hah? Kerjasamanya belum berjalan. Nah itu di YouTube. Di YouTube tuh lu belum dibayar? Belum. Kenapa Anda pakai belum dibayar? Apa ini? Krim alamnya kok ada etiket biru? Katanya Bepom, kok ada etiket biru? Menurut aku kan udah masuk bulan 8 dari 12 gitu. Kalau akhir masih mungkin sedikit diterima karena melebihi dari setengah. Itu sih kalau dari kita. Desember, saya bertemu empat mata dengan KP. Kalian tahu, di situ saya minta maaf hampir bersujud. Dan semua keluarga saya minta maaf dengan dia. Dengan segala kerendahan hati saya minta maaf, bahkan saya bilang, kamu mau minta apa semua akan saya penuhi. Terus apa kata dia? Dia bilang secara pribadi dia maafkan, tapi kasus pun tetap berlanjut. Halo Bang. Ya dong. Gimana Bang hasilnya Bang? Aman Bang? Aman. Jadi kita menang Bang? Menang. Mantap. Namun walaupun seperti itu, Kartika Putri selalu saja mengeles tentang semua statement yang diberikan Dr. Richard Lee. Apakah Dr. Richard Lee yang benar dan mengutarakan semua kebenarannya, atau Kartika Putri yang memang kenyataannya selalu tidak mengakui tentang statement-statement dari Dr. Richard Lee? Menurut kalian bagaimana? Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Misteri makna behind the scene video klip memiliki
tapi tetap sopan.